Pernah kejadian ini waktu kita evakuasi banjir di wilayah Lokulu, itu ada masyarakat yang nanya, "Pak, Bapak polisi ya?" "Iya, kok seragamnya biru?" "Iya, gini kita pol air." Pol air itu apa, Pak?" "Apa, Pak?" katanya. "Polisi air." "Oh, polisi air ledeng ya, Pak?" Terkait dengan barang-barang yang ilegal ini, jadi setiap kapal yang akan berangkat dilengkapi oleh daftar menipes kargo atau menipes barang. Nah, di situ tertera adalah barang-barang yang diangkut. Gimana sih caranya nolongin orang-orang yang tenggelam gitu? Cara carinya, atau mungkin ada yang mau tenggelam mau bunuh diri, gimana sih cara nolonginnya? Jadi biasanya kita itu begitu dapat laporan dari kapten, kita langsung briefing, cek untuk titik hotspot yang sering dilakukan pemalakan di mana. Kemudian kita juga bekerja sama dengan masyarakat sebagai CCTV-nya kita di sana. Karena yang namanya di tengah sungai kan, wah kalau pasang CCTV mahal Pak ya. Iya betul. Ya. Dilan, kamu kemana aja? Aku rindu. Jangan rindu, berat. Kamu nggak akan kuat. Biar aku aja. Jangan melanggar lalu lintas. Tilang itu berat. Kamu nggak akan kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan, jumpa lagi dengan saya Novi Dan saya Septi. dalam acara Dilan Dialog Kepolisian. Nah, jadi seperti biasa hari ini kita akan berbincang-bincang lagi ya, Nov. Dan sekarang kita sudah kedatangan bintang tamu kita yang sangat luar biasa lagi, yaitu Bapak Kasat Pol Air AKP Zia Pahlepi SIK. Apa kabar, Bapak? Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Septi, Mbak Novi? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah, kesibukannya Pak Zia sekarang apa aja sih, Pak? Iya, dengar-dengar Pak Zia nih jago receh nih. Bos, enggak. Jadi kesibukan tuh saat ini ya biasa apel pagi, terus kita ada meeting-meeting kecil dengan anggota, khususnya anggota Pol Air terkait dengan perkembangan situasi Kamtipmas di wilayah perairan Kukar. Oh gitu. Nah, ngomong-ngomong Pak, Pol Air, tugas dan tanggung jawabnya sebagai Kasat Pol Air ini apa sih Pak? Kalau Kasat Pol Air itu, ini kita bicara Pol Air dulu ya secara ininya ya. Kalau untuk secara umum, Pol Air itu yang jelas polisi perairan. Jadi semua kegiatan kepolisian yang di perairan itu diemban oleh Satpol Air. Nah, karena kita bicara Polres Kukar, berarti wilayah hukum yang kita kuasai dan kita bina itu di wilayah hukum Polres Kukar. Nah, di sini kegiatan kita ada patroli, kemudian ada kegiatan SAR juga, kemudian ada kegiatan pembinaan masyarakat di wilayah perairan, dan ada juga penegakan hukum. Karena yang namanya wilayah itu pasti ada konflik-konflik yang harus kita selesaikan. Demikian Mbak Septi. Oke. Nah, Pak, kemudian untuk kantornya Satpol Air sendiri nih, itu bergabung di Polres Kukar atau berbeda? Untuk kantor kita ini, kalau untuk Polresnya kita di Tenggarong ya. Untuk posnya sendiri itu kita ada di Anggana. Jadi untuk anggota itu lebih dominan standby-nya di Anggana. Oh begitu. Lalu nih, kan Pol Air identik dengan perairan, pasti mempunyai armada ya Pak, armadanya kapal. Nah, Pol Air Polres Kutai Kartanegara sendiri ini mempunyai berapa kapal sih Pak? Kita kalau untuk kapal itu ada 4 unit Mbak. Ada yang kapal 2007 jenisnya C2, itu kapasitas mesinnya itu 130. Terus ada yang C3 yang posisinya standby di depan Polres itu 85 PK, sama yang speed ada 2 unit 40 PK. Berbeda-beda gitu kenapa Pak? Ya dari sisi kapasitas sih, yang paling besar itu C2. C2 itu paling besar kapasitas 15, maksimal 15 orang, itu sudah sangat-sangat maksimal. Kalau untuk standarnya 10 lah, lebih kurang. Untuk yang C3 sendiri itu sekitar 4 atau 5. Dan itu khusus di areal-areal dekat aja. Kalau yang C3 itu yang lumayan jauh. Yang C2 yang lumayan jauh. Bisa sampai ke Muara Brau.
Kalau yang untuk 40 itu biasa kita gunakan untuk ngesar, search and rescue. Nah itu yang sering kita gunakan yang speed 40. Itu kita ada 2 unit, satu standby di Anggana, satu standby di Tenggarong. Mungkin kalau mbaknya mau jalan-jalan bisa. Boleh Pak. Ayo, yang Kalau penting boleh, biar ayo, karcis. kalau boleh, Ya, boleh. Nah, kemudian untuk Satpol AIR sendiri nih, personilnya ada berapa banyak nih Pak? Untuk Pol Air sendiri itu di Polres Kuta ya, keseluruhannya itu ada 14 dengan saya. Jadi untuk struktur jabatannya itu 1 kasat saya sendiri, terus ada 1 kanit gakum, itu Ibtu Dartaya, 1 kanit patroli, Ibtu Dedi. Nah sisanya itu dari anggota semuanya, sekitar ya 11 orang lah. 11 orang. 2 perwira, 3 perwira dengan saya. Terus ada bedanya nggak sih Pak, polisi yang biasa nih, yang sering kita lihat di daratan sama yang di air gitu, biasa ada perbedaannya nggak sih Pak? Perbedaannya yang jelas kalau Pol Air itu tidak boleh jauh-jauh dari air, Mbak. Benar. Namanya Berarti Pol Air. berarti persyaratannya jadi personil Pol Air itu harus bisa renang ya? Iya, harus bisa renang, karena kalau nggak bisa renang begitu ada orang tenggelam masa Pol Airnya teriak tolong. Iya, benar-benar. Ya kan? Benar juga Nah, sih. itu malah nanti jadi teguran pimpinan lagi. Jadi syaratnya harus bisa berenang. Kemudian ya yang jelas harus punya integritas lah. Nah, harus punya integritas yang tinggi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat khususnya di wilayah perairan Kukar. Terus kalau bedanya yang lain itu biasanya bajunya itu kita hari Selasa dan hari Kamis itu menggunakan seragam biru. Menggunakan seragam biru seperti teman-teman yang dari pemadam. Nah ini kadang-kadang pernah kejadian ini waktu kita evakuasi banjir di wilayah Lokulu, itu ada masyarakat yang nanya, Pak Bapak polisi ya? Iya kok seragamnya biru. Iya gini kita Pol Air. Pol Air itu apa Pak? Apa Pak katanya? Polisi air. Oh polisi air ledeng ya Pak? Maksudnya polisi air PDAM ya? Iya PDAM gitu. ya. Cuman karena masyarakat nggak tahu kan, ya kita jelaskan. Berarti di sini juga tidak semua masyarakat itu tahu tentang Pol Air. Iya, karena keseringan di air ya, jarang di Iya. daratan jadi belum tahu. Nah itu dia makanya juga karena di air juga ya jarang bersentuhan dengan mbak-mbak polwan juga kan, jadi banyak yang nggak kenal. Betul Bang Slamet ya? Betul sekali. Berarti kami kapan-kapan boleh lah ya. Boleh kita keliling-keliling Pulau Kumala nanti. Nah, selain Pak Zia, kita juga sudah kedatangan narasumber kita, yaitu dengan Bapak Slamet Isyadi M. Mar sebagai jabatannya sebagai Kasih Keselamatan Berlayar Penjagaan dan Patroli ya Pak ya, dari KSOP kelas 2 Samarinda. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, ini dalam suasana lebaran ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama Bapak, mohon maaf lahir dan batin juga. Nah, Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP ya Pak. Ini kan masih sangat kurang familiar di telinga masyarakat. Sebenarnya KSOP itu apa sih Pak? Jadi KSOP ini adalah Kantor Kesyah Bandaran, Otoritas dan Pelabuhan. Orang dulu menyampaikan itu adalah apel ya. Nah, sekarang ini orang lebih dikenalnya itu Sabandar ya. Dari bahasanya sah itu artinya yang melegalkan. Bandar itu pelabuhan yang melegalkan perizinan untuk kegiatan di pelabuhan. Nah, jadi dengan adanya perubahan nomenklatur ini maka kita di Samarinda ini UPT-nya adalah Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan. Jadi seperti itu ya. Kemudian nih Pak, untuk tugas dan tanggung jawabnya KSOP ini apa sih Pak? Jadi fungsi daripada KSOP itu adalah keselamatan dan keamanan pelayaran, itu mencakup pelaksanaan pengawasan penegakan hukum terhadap angkutan laut dan kepelabuhanan dan perlindungan lingkungan maritim. Di situ juga kita ada fungsi terkait dengan sea and rescue dan untuk penanggulangan daripada pencemaran perairan.
Nah, untuk kantornya sendiri KSOP ini kelas 2 Samarinda ya Pak, itu berada di mana sih Pak? Ya, kantor Kesabandaran ya itu identik di mana-mana itu berdekatan dengan pelabuhan supaya bisa mengontrol ya kegiatan-kegiatan di pelabuhan dan kegiatan di alur pelayaran. Nah, sekarang kantor di KSOP Samarinda itu di Jalan Yosudarso. Nah, itu berdekatan dengan Polsek KP3 dan berdekatan dengan PT Pelabuhan Pelindo 4 Samarinda, dan lebih orang mengenalnya itu dekat Klenteng. Oh, dekat Klenteng. Pas depan Klenteng di Samarinda. Ya mungkin kalau untuk anak-anak muda taunya dekat SCP ya Pak ya, dekat-dekat mall ya. Pelabuhan dekat mall itu ya. Kalau nanti kalau dekat mall nanti jangan bukan Sabandar lagi. Nanti jadinya Sakrini itu, Pak. Bapak ini biarpun mukanya galak tapi ternyata pintar, lucu juga ya. Lucu juga ya. Nah, kemudian Pak, ini sebuah organisasi ya Pak? Ya, ini sebuah organisasi di bawah Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Begitu ya. Kemudian berarti KSOP ini membawa sub bagian dan seksi-seksi gitu ya. Apa aja sih itu Pak? Jadi sesuai dengan PM 135 tahun 2012 dan PM 176 tahun 2018 tentang organisasi tata kerja, itu adalah kepala kantornya itu diduduki oleh Eselon 3A yang dikepalai oleh Bapak Muklis Tepali. Baru nanti ada 4 seksi, yaitu seksi lalu lintas angkutan laut, ya, seksi dari keselamatan berlayar, penjagaan dan patroli, seksi status hukum dan pendaftaran, dan yang keempat itu adalah seksi tata usaha dan kepegawaian. Oh begitu. Nah Pak Slamet, tadi kan kita sudah berbincang dengan Pak Zia mengenai wilayah hukum kerja dari Satpol Air Kutai Kartanegara kan berada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah kalau untuk KSOP kelas 2 Samarinda ini wilayah kerjanya mencakup daerah mana aja sih Pak? Jadi sesuai dengan PM 135 dan PM 176 itu wilayah kantor KSOP Samarinda itu dimulai dari Muara Brau, Samarinda, dan hulu Sungai Mahakam. Jadi kalau kita amati, maka dari 3 tempat itu melewati 4 wilayah. 1 wilayah Kukar, 2 wilayah Samarinda, 3 wilayah Mahulu, dan keempat adalah wilayah Kubar. Berarti lebih luas ya dibandingkan dengan wilayahnya Pak Zia. Padahal Kaltim juga ya, tapi Pak Zia Kukar aja. Iya, Kukar aja, nggak boleh ini. Jadi walaupun kita jauh, tapi kita tetap berkoordinasi dengan instansi yang terkait, termasuk dengan Pak Tekut selaku kanit di Pol Air dari Kukar, dengan Pol Air dari Polda Balikpapan, Pol Air Mabes, maupun Pol Air daripada Polres Samarinda. Jadi kita tetap koordinasi terkait dengan kegiatan-kegiatan di perairan, khususnya untuk keselamatan dan keamanan pelayaran. Baik. Nah, kita kembali lagi nih ke Pak Zia. Nah, salah satu tugasnya Pol Air itu kan Pak, ada salah satunya patroli perairan gitu ya Pak ya. Nah, kemudian kalau untuk Kukar sendiri nih, kira-kira banyak nggak sih Pak kejadian tindak pidana perairan gitu? Untuk jadi kalau kita bicara tindak pidana di perairan kan sama seperti filosofi gunung es, Mbak. Jadi yang kelihatan itu cuman permukaannya aja. Yang dilaporkan, yang kita ketahui, yang tidak kita ketahui mungkin banyak, tapi tidak dilaporkan, sehingga kita juga kurang dalam hal untuk penanganan yang sampai sejauh itu.
Untuk tindak pidana yang sering terjadi di wilayah Kukar itu seperti pencurian tali, ada juga seperti pemalakan, khususnya tuh BBM dari teman-teman untuk teman-teman takbut yang sering dipalaki dengan minta BBM. Terus juga laka air mungkin sebagian besar sih karena kelalaian ya. Dan ini juga alhamdulillah bisa kita tangani selesai semua. Cuman ini satu mungkin saya tambahkan terkait dengan luas wilayah. Memang untuk di wilayah Muara Berau itu secara pemerintahan kan masuknya itu Kukar. Tapi kita karena wilayah hukum itu di sana wilayah hukum Polres Kukar dengan wilayah pemerintahan itu beda. Jadi kalau di Muara Berau secara pemerintahan itu masuk Kukar, tapi wilayah hukum itu masuknya Bontang. Nah makanya ini kadang-kadang dari teman-teman juga banyak yang miss. Nah ini kita luruskan. Tapi tetap yang namanya kita pelayanan mau dimanapun ya tetap kita harus melayani masyarakat kan seperti itu. Nah jadi untuk proses selanjutnya itu mungkin kita bisa melimpahkan ke Polair Bontang. Jadi kalau pengalaman patroli untuk di perairan sendiri ya banyak sih pengalamannya. Yang jelas saya sering naik kapal ya, sering naik speed, terus berinteraksi dengan warga-warga nelayan, keluh kesah mereka, sama ya dapat ilmu baru lah pengalamannya gitu. Nah, menarik nih Pak, seperti yang Bapak bilang tadi pemalakan BBM. Nah, gimana tuh Pak kalau misalnya menemukan kejahatan pemalakan BBM? Gimana cara menghentikannya? Kan kita tahu kapal ketemu kapal gitu ya Pak, bukan seperti di daratan bisa langsung lari gitu. Terus kalau misalnya kapal itu gimana sih Pak caranya? Ya kita yang jelas tetap menggunakan armada kapal Mbak. Ya kan nggak mungkin juga kita gunakan truk kan, truk dalmas apalagi ntar malah jadi nanti disar sama Pak Slamet lagi. Jadi kita menggunakan speed 40 biasanya karena bodinya lebih kecil dan kecepatannya juga lebih mumpuni lah untuk melakukan hunting ya. Jadi biasanya kita itu begitu dapat laporan dari kapten, nah kita langsung briefing, cek untuk titik hotspot yang sering dilakukan pemalakan di mana. Kemudian kita juga bekerja sama dengan masyarakat sebagai CCTV-nya kita di sana. Karena yang namanya di tengah sungai kan, wah kalau pasang CCTV mahal Pak ya, Iya betul. Ya. Nah, jadi itu dia makanya kita nggak bisa bekerja sendiri, harus dengan ya semua pihak lah. Nah Pak Zia, sebagai Kasat Pol Air nih, gimana sih caranya nolongin orang-orang yang tenggelam gitu? Cara carinya, atau mungkin ada yang mau tenggelam mau bunuh diri, gimana sih cara nolonginnya? Yang namanya kalau orang tenggelam pasti di atas air ya. Nah, kalau masih di bibir sungai itu berarti belum tenggelam. On the way. On the way, tapi tergantung sih. Yang jelas kalau untuk di atas air sendiri ya kita yang jelas menggunakan armada tuh. Menggunakan armada terus ada pelampung. Jadi kalau memang si korbannya masih ada pergerakan atau berusaha untuk nyelamatin dirinya sendiri, kita lempar ban atau lempar pelampung biar tenggelam gitu ya. Yang dalam biar ngapung maksudnya kan. Jadi kan dengan dilempar ban dia ngeraih bannya itu ngapung, kemudian baru kita lemparkan tali, kita selamatkan. Karena ada macam-macam juga orang pada saat posisi tenggelam itu ada yang panik, ada yang pasrah, ada yang memang sudah tenggelam duluan gitu loh. Kalau yang panik ini yang biasanya itu yang paling bahaya. Iya, saya langsung Iya. narik-narik aja gitu ya. Nah, jadi itu semua yang ada itu semua bakal dirangkul gitu loh untuk mempertahankan posisi dia tetap di atas agar bisa bernapas kan gitu. Jadi biasanya kita itu pasti menggunakan sarana dulu, lewat pakai ban kah atau pelampung kah. Begitu dia sudah lumayan tenang baru kita lempar tali atau enggak kita mendekati dengan speed. Karena kalau dia sedang panik terus kita di situ takutnya krunya kita yang disar gitu loh, karena sudah tenggelam duluan, ditekan terus sama mbaknya kan gitu. Kasihan kamu tadi ceritanya mau nolong. Awalnya mau ditolong, mau nolong malah ditolong. Gitu. Terus kalau yang sudah dapat laporannya sudah lumayan lama, misalnya tenggang waktunya sekitar 3 jam atau 2 jam kita ke lokasi, itu sudah tidak ada pergerakan, sudah tidak ada tanda-tanda, itu biasa kita berkoordinasi dengan teman-teman Basarnas untuk kan melakukan penyelaman. Dari mereka biasanya itu alatnya lebih lengkap lah. Nah, jadi kita berkoordinasi membuat parameter, nyari
Dan biasanya itu kalau sudah tenggelam lama itu biasanya sih tidak pasti, biasanya kebanyakan itu H+3 itu baru ketemu biasanya, karena posisinya sudah jadi mayat, sudah mengembang kan, sudah ngembang. Jadi baru ditemukan, itu pun radiusnya sudah terbawa arus, biasanya lumayan jauh lah. Nah, Nah, Pak Zia sendiri nih mempunyai pengalaman menarik nggak sih selama menjadi Kasat Pol Air? Misalnya nih ketemu buaya darat, ketemu buaya gimana? Buaya darat gitu nih. Jadi kalau ketemu buaya sih buaya betina sih yang banyak kita biasanya. Gimana tuh cara lihatnya tuh buaya betina? Yang di depan saya nih yang ngomong tadi, saya nggak dikasih kesempatan ngomong coba. Jadi pengalaman di Satpol Air itu kalau yang uniknya banyak, kalau saya cerita yang lucu-lucunya juga banyak. Yang paling berkesan itu waktu kita memberikan bantuan bersama Pak Kapolres AKBP Ginting. Jadi di sana kita dengan beban muatan yang besar, ya seperti beras, minyak, itu kan juga menambah beban kapal kan. Jadi dengan semangat beliau juga, beliau langsung memimpin langsung gitu loh. Jarang-jarang kan, apalagi tahu di sungai kan takut juga nih kan, tapi beliau enggak. Nah, jadi beliau langsung ngarahkan kita semua. Jadi beliau juga yang mimpin langsung menggunakan armada, itu ada di IG-nya Polres Kukar. Nah, nanti kalau teman-teman yang penasaran pengen nonton boleh, nanti nomor handphonenya ada di bawah. Berarti itu waktu itu Bapak Kapolres langsung ikut memberikan bantuan sosial kepada masyarakat melalui sungai, jalur melalui sungai ya? Melalui kapal-kapal yang armadanya Pol Air. Jadi di situ semua ikut, termasuk ya PJU-PJU-nya lah nemenin. Jadi beliau juga dengan ya yang namanya di sungai ini kan dengan panas kan, tidak ada penghalang itu, kayak pohon-pohon kan nggak ada. Tapi beliau tetap berdiri di depan sambil melihat mana yang memang harus kita berikan bantuan gitu loh. Luar biasa sekali ya. Luar biasa sekali. Nah, ngomong-ngomong di kapal Pol Air ada speaker nggak sih Pak? Speaker Waktu itu putar lagu Titanic nggak? Kan lagi naik kapal tuh. Nanti kalau putar lagu Titanic takutnya Pak Wakan yang panik. Oke, balik ke topik. Kembali lagi, Pak Zia ini kan sebagai kegiatannya di Pol Air, di Satpol Air. Sekarang ini kan kemarin baru, bukan sempat viral sih, musibah Nanggala 402 itu kan Pak. Nah, sebagai yang selalu beraktivitas atau berpatroli di perairan, ada rasa khawatir nggak sih? Yang namanya kita berdinas ya, segala resiko pasti ada lah. Makanya seperti kata senior-senior kita dulu, begitu kamu sudah berdinas di kepolisian, dia berarti setengah nyawamu sudah milik masyarakat, bahasanya seperti itu. Cuman kan kita tetap dengan SOP yang sudah dibuat untuk keselamatan diri juga, dengan keselamatan orang sekitar yang kita amankan, itu juga sudah ada pedomannya. Kalau kekhawatiran itu ya sedikit tidaknya pasti ada lah. Apalagi yang namanya kita melaksanakan tugas, baik itu ngejar orang atau nggak naik kapal, pas yang namanya mesin mungkin trouble, ya pasti ada lah. Cuman ya tetap diawali dengan doa, usaha, terus yang paling penting handphone jangan sampai tidak ada pulsa. Tapi kalau nggak, Iya, jadi kalau kita bisa nelpon gitu. iya benar. Nah, ngomong-ngomong nih Pak, soal yang tadi yang Bapak bilang, kalau misalnya Satpol Air biasanya menerima laporan dari masyarakat. Nah, kalau bisa terjadi tindak pidana ataupun ada yang jatuh ke air gitu kan Pak. Nah, itu mereka lapornya gimana Pak? Jadi gini, biasanya tuh dari warga itu nanti akan berkomunikasi dengan Kanit Binmas lah, dari anggota-anggota Polsek untuk menyampaikan keluh kesah atau informasi terkait dengan tindak pidana khususnya di wilayah perairan. Mereka ntar melapor dari Polsek kemudian meneruskan ke Polres atau bisa langsung ke Satpol Airnya. Jadi kita bentuk tim, kita cek di lapangan betul apa tidak ada kejadian tersebut, dan kemudian kita rapat lagi untuk melakukan mengatur strategi untuk mengungkap kasus tersebut.
gitu. Oke, kita kembali lagi ke Pak Slamet nih. Nah, Pak, KSOP sendiri ini Pak, ruang lingkupnya sebenarnya hanya di pelabuhan saja atau ada di perairan juga seperti Polair? Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa fungsi daripada KSOP adalah keselamatan dan keamanan pelayaran. Sedangkan daerah wilayah kerjanya itu mencakup 4 wilayah, itu dari Muara Brau, Samarinda sampai dengan Hulu Mahakam. Nah, jadi kita melakukan patroli untuk keselamatan dan keamanan pelayaran. Gitu. Nah Pak, kalau seandainya nih terjadi kecelakaan di sungai, di perairan ya, itu menjadi tanggung jawab dari KSOP atau menjadi tanggung jawab dari Kasat Polair? Polair lebih tepatnya. Dan Kasat Polair, kasihan Kasatnya nanti. Iya, Kasatnya. Jadi kalau ada kecelakaan kapal, nanti kita akan lakukan untuk proses penyelidikan untuk kecelakaan kapal. Apakah ini terjadi karena kelalaian daripada SDM-nya atau disebabkan karena hal lain. Nah, kalau semua ini menyangkut nanti kriminal, nanti kita serahkan dengan pihak kepolisian. Nah, kita ini terkait dengan SDM-nya, terus terkait dengan kapalnya itu sendiri, laik atau tidak dalam pelayaran di alur Sungai Mahakam ini. Karena Sungai Mahakam ini sampai dengan di Kubar sana itu panjangnya kurang lebih 980 kilo. Wow, luar biasa ya Jauh, Pak, itu panjang mungkin banget. kalau Jakarta mungkin sampai Surabaya kali ya. Nah, dengan karakteristiknya berbeda-beda. Lebarnya fluktuatif, kedalamannya juga fluktuatif. Nah, terus itu yang kedua terkait dengan arusnya, ya, karena Sungai Mahakam ini makin ke atas itu tekanan arus turunnya itu semakin kuat. Oh gitu. Semakin kuat, makin ke hulu makin kuat. Maka di atas ini kan sering ada jeram-jeram ya. Bukan jeram-jeram cinta ini loh. Beda Putaran lagi air dong. itu ya, besaran itu ya. Jeram-jeram yang buat digunakan untuk kegiatan olahraga ya. Jeram-jeram. Nah, terus lagi arus bawah. Ya, arus bawah itu lebih kuat dibandingkan dengan arus atas. Iya, karena kita lihat Sungai Mahakam itu seperti tenang aja gitu ya Pak, Iya. kalau dilihat dari atas. Jadi Tetapi ternyata ada di orang dalamnya, menyampaikan ya bahwa orang tenang itu yang membahayakan. Ya seperti kayak air di sungai ini. Nah, contohnya Di kayak Pak atasnya Zia. tenang ya. Nanti orang nyemplung, nyemplung 3 hari baru dapat tuh. Jadi di bawahnya itu sudah dibawa kemana-mana. Gitu ya. Jadi karena kedalamannya itu berbeda-beda dan lebih kuat arus turun dibandingkan dengan arus naik yang disebabkan oleh pasang laut. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan keunikan daripada Sungai Mahakam ini. Berarti kalau kita kalau yang jeram-jeram itu berarti lagi di atas, kalau tangannya jeram-jeram gitu Pak ya. Itu keram, tolong. Keram itu kalau misalnya malam-malam itu takut gitu ya. Oh iya itu seram itu ya. Tolong dong dijawab. Mudeng ya. Oke, Pak, kemudian kan sekarang yang sempat viral kemarin ya Pak, kalau ada longsor di jembatan mahkota Samarinda. Nah, kemudian bagaimana sih langkah-langkah KSOP sendiri nih terkait kejadian tersebut? Jadi alur Sungai Mahakam itu dilewati oleh 4 jembatan. Ya, yang pertama itu adalah jembatan mahkota, 2 jembatan Mahakam, 3 jembatan Mahulu, yang ketiga adalah jembatan Kutai Kartanegara, yang kelima ada lagi jembatan Adipura itu yang di Kubar. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat duluan mana sih sungai dengan jembatan? Ya pasti kan duluan sungai ya. Nah, sehingga jembatan ini dibangun ya
supaya bisa menghubungkan transportasi antara sisi yang satu dengan sisi yang lain. Tetapi dengan dibangunnya jembatan ini tidak mematikan daripada transportasi air. Nah, dengan kejadian yang kemarin ini, ya, maka kita segera berkoordinasi dengan instansi yang terkait, termasuk Distrik Navigasi Samarinda dan PT Pelindo 4 Makassar yang diberikan kewenangan untuk pemanduan dan penundaan untuk menginformasikan kepada kapal-kapal yang melakukan pengolongan melalui jembatan mahkota ini untuk wajib pandu dan tunda. Oh, berarti kapal-kapal itu tetap boleh berlayar melewati bawah jembatan itu ya, Pak? Tapi wajib pandu dan tunda. Maksudnya pandu ini artinya supaya ada orang yang mengarahkan terkait dengan asnya. Karena kan yang melakukan pengolongan ini tidak hanya kapal tunggal, tetapi ada kapal gandengan. Nah, sering yang ditakutkan itu kepalanya lepas, tapi ekornya ini yang nyangkut. Ya, contohnya kan Sleman kan banyak nih kapal-kapal takbut bersama pontonnya ya Pak, itu ya contohnya. Makanya ya. itulah perlu wajib pandu dan tunda supaya kapal-kapal ini melakukan pengolongan bisa terhindar daripada pilar daripada jembatan ini. Supaya dengan tidak berbenturan dengan pilar jembatan ini tidak menambah daripada kemiringan maupun penurunan daripada jembatan mahkota ini. Oh, gitu, berarti masih aman ya Pak masih ya? Aman ya. Asal dipandu sama ditunda. Ya sama semuanya kalau semuanya anak gadis ini kan, ya harus ini kan perlu dipandu dan ditunda supaya aman bisa bener kembali ke rumah itu dengan baik gitu. Iya. Nggak salah diterkam buaya. Buaya lagi. Buaya lagi loh. Jadi dari masyarakat mungkin bertanya tunda itu bukan dalam arti kata tunda tuh di nanti dulu, enggak. Nah, kalau ada juga bahasa lainnya itu asis ya. Iya, di asis. Di asis. Nah, jadi maksudnya itu posisi kapal itu dikawal sama takbut yang satu lagi untuk pergeserannya tuh terarah gitu, karena kan kalau yang ekornya tuh biasanya kan liar lah bahasanya. Nah, gitu ya. Kayak buaya dong ya, liar. Memang ekor itu jalan. Oke. Nah, Pak Slamet mau berbicara tentang pelabuhan, kan identik dengan barang-barang ilegal tuh Pak. Nah, bagaimana nih Pak KSOP memberikan mengantisipasi barang-barang ilegal seperti itu? Kan biasanya identik tuh Pak sama kapal-kapal membawa barang-barang ilegal. Jadi di kita ini ada beberapa pelabuhan ya. Yang pertama itu ada pelabuhan umum. Kalau umum ini boleh melakukan kegiatan apapun ya, baik itu untuk perla, kargo maupun yang lainnya. Nah, kita ada pelabuhan peti kemas, ada STS. Terkait dengan barang-barang yang ilegal ini, ya, jadi setiap kapal yang akan berangkat itu dilengkapi oleh daftar manifest kargo atau manifest barang. Nah, di situ tertera adalah barang-barang yang diangkut. Nah, barang-barang ini ada rinciannya. Nah, begitu juga dengan pajak yang harus diberikan kepada negara, karena itu juga kalau ada mungkin barang yang mau diekspor kayak batu bara, nah itu harus ada pajak yang harus diberikan kepada negara. Terkait dengan barang-barang ilegal, nah ini kita selalu koordinasi dengan pihak kepolisian dan pihak bea cukai untuk kapal-kapal luar negeri ini untuk melakukan pemeriksaan. Kalau kapal-kapal asing ini kita lakukan pemeriksaan dengan melibatkan beberapa unsur.
termasuk dari bea cukai atau custom, terus dengan imigrasi dan dengan karantin untuk melakukan checking pemeriksaan untuk kapal asing. Nah, untuk kapal yang domestik ya kita lakukan pemeriksaan dengan menggunakan manifest daripada kargonya. Oh gitu, baik. Nah, Pak Zia, terkait dengan barang ilegal yang ditangani oleh Polri, ini ditangani oleh Polair atau Reskrim sih? Sampai sejauh ini selama saya menjabat sih kita belum pernah menangani kasus tersebut ya. Tapi yang jelas kalau untuk itu di wilayah perairan, Polair tetap bisa melakukan penyidikan, Satreskrim juga bisa melakukan penyidikan. Cuman karena yang melakukan penangkapan, karena kan nanti di situ ada saksi penangkap, kronologis, itu biasanya dari Polair. Gitu. Takutnya nanti rebutan Pak sama Reskrim. Oh enggak. Oh enggak ya. Karena kita sudah sweet-sweetan duluan. Oh, sudah sweet-sweetan duluan. Siapa yang menang? Siapa yang menang Oke, itu dia yang ini. ambil. Nah, kemudian bagaimana nih KSOP sendiri nih Pak untuk memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan sendiri? Ya, untuk kelestarian daripada lingkungan, ya karena pelabuhan ini yang pertama dia ada badan usaha pelabuhan yang untuk mengelola daripada pelabuhan. Ya sama kalau di bandara itu namanya PT Angkasa Pura. Nah, kalau di laut ya atau di perairan itu PT Pelindo untuk mengelola daripada pelabuhan. Nah, pelabuhan ini kan pelabuhan adalah pintu gerbang ekonomi ya. Kalau pelabuhan itu bagus, pelabuhan itu tertata rapi, maka ekonomi pasti dia berjalan. Karena biaya untuk pengangkutan menggunakan kapal laut dengan biaya menggunakan pesawat udara itu lebih murah untuk kapal laut. Nah, untuk itu terkait dengan kelestarian daripada pelabuhan ini, ya, kami selaku regulator itu kita menyampaikan kepada BUP pengelola ini untuk melakukan daripada kesehatan daripada pelabuhan, keamanan daripada pelabuhan. Nah, nanti di situ melibatkan daripada unsur KP3, unsur daripada karantin untuk sama-sama memelihara pelabuhan itu supaya pelabuhan itu bisa dijadikan ikon daripada daerahnya. Kemudian untuk KSOP sendiri nih, kira-kira ada nggak sih Pak pelayanan yang dilakukan oleh masyarakat? Jadi kita untuk jam kerja itu tetap menyesuaikan daripada dari Menteri Aparatur Negara dari Senin sampai dengan Jumat. Nah, terus Sabtu, Minggu dan hari libur itu kita tetap berjalan untuk kegiatan clearing out untuk kapal-kapal yang melakukan pengapalan. Ya, karena kalau itu terhenti, maka perputaran ekonomi ini bisa menjadi kendala. Karena ini kan ekonomi berputar karena adanya investasi yang ada di Samarinda dan sekitarnya. Dengan adanya pengapalan baik itu batu bara, pengapalan minyak dan pengapalan yang lain, maka roda ekonomi itu berputar. Baik. Nah, seperti Bapak bilang tadi pelayanan dari hari Senin sampai hari Jumat ya Pak ya. Kan saat ini lagi musim pandemi nih Pak. Nah, bagaimana KSOP memberikan pelayanan ke masyarakat di tengah musim pandemi seperti ini? Jadi untuk pelayanan kita tetap mengacu kepada SE 13 ya, terkait dengan pelayanan ini untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Ya, artinya untuk kemarin itu waktu awal mulanya kita ada kerja di rumah dan kerja di kantor. Nah, terus dengan adanya new normal ini ya kita tetap untuk menjalankan hal itu
dengan melihat daripada kepadatan daripada pekerjaan. Oke, baik. Nah, ternyata sudah nggak terasa ya, sudah cukup lama nih kita berbincang-bincang ya. Udah mulai keringat, mulai kelihatan ya, Pak. Nah, biasa nih sebelum kita menutup dialog kita bisa minta kesan dan pesan nih. Yang pertama dulu deh dari Pak Zia selaku Kasat Pol Air. Kesannya saya seperti jadi artis ya ini hari ya. Pesannya tetap ditingkatkan untuk Dilan ini karena merupakan sarana informasi juga bagi masyarakat. Jadi karena tidak semua masyarakat itu paham apa itu tugas kepolisian, khususnya Satpol Air, apa itu mungkin dari KSOP ya Bang Slamet ya. Iya betul itu Pak. Nah, jadi dengan seperti ini yang masyarakat yang punya keingintahuan yang lebih mungkin bisa nonton di channel YouTube, terus di IG juga mungkin ada ya Mbak ya. Nah, mungkin itu dari saya biar nggak panjang lebar, kasihan mungkin Bang Slamet. Lalu nih Ngelempar nih. Ya kita langsung melempar. Ya, jangan dilempar deh, sakit nanti. Iya betul ya. Kalau bener dilempar Pak, dengan duit bagus ya. Lalu pesan dan kesan dari Bapak Slamet nih. Jadi kalau pesan saya ya, pertama itu keselamatan pelayaran itu adalah merupakan tanggung jawab kita bersama. Ya, tanggung jawab regulator. Tanggung jawab regulator itu ya semacam dari kami dari KSOP, dari pemerintah daerah, dari hubungan dengan pihak aparat keamanan baik kepolisian. Ya. Yang kedua adalah operator kapal. Nah, karena dia yang memiliki kapal ya harusnya menyiapkan daripada kebutuhan daripada kapalnya. Yang ketiga itu adalah nakoda, anak buah kapal, dan para pengguna daripada transportasi. Nah ini kan kadang-kadang ya penumpang ini berebut naik ya, padahal ini kan kapasitasnya sudah penuh. Nah ini kan menjadi tanggung jawab bersama. Jadi antara sisi yang satu dengan sisi yang lain ada sinergitas terkait dengan keselamatan pelayaran ini. Nah, dengan pihak Pol Air, baik itu Kukar, Samarinda maupun Pol Air Bontang dan Balikpapan, ya, dengan adanya sinergitas ini, ya kita tetap menjalin komunikasi terkait dengan keselamatan dan keamanan pelayaran ini. Jadi kita tetap mengedepankan daripada komunikasi dan koordinasi. Nah, baik, terima kasih banyak Pak Zia dan terima kasih banyak Pak Slamet yang sudah hadir di dalam dialog kita pada hari ini ya. Semoga tadi apa yang sudah Bapak-Bapak sampaikan itu bermanfaat bagi Sobat Dilan dan bagi kita semua. Nah, Sobat Dilan, bagi ada yang memiliki pertanyaan bisa langsung mengirim pesan melalui Instagram dan Facebook kami di Polres Kukar. Dan juga jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Polres Kutai Kartanegara karena akan banyak lagi konten-konten yang menarik tentang kepolisian. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dilan, Jangan lupa saksikan Dilan Dialog Kepolisian tayang setiap hari Sabtu pukul 8 WITA di channel YouTube-nya Polres Kutai Kartanegara. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube-nya ya. Dah.